sebenarnya kalau misalkan di Gunung Merapi Purba kemarin kan ada beberapa pos tuh. Kita kebenaran kemarin sampai hanya pos 1 saja. Jadi di pos 1 aja itu view-nya udah nggak, sudah susah diungkapkan kata-kata ya. Salah satunya tadi view Jogja dari atas, begitu salah satu sisi view Jogja, salah satu sisinya lagi view pegunungan bebatuan tadi. Apalagi kemarin itu kan lagi ada lagi ada kabut ya, lagi turun sedikit. Nah, itu lebih keren banget sih, kelihatannya tuh bagus banget gitu. Yeah. Jadi kemarin itu pengalamannya benar-benar yang susah dikatakan, harus dialami, harus dicoba gitu buat orang-orang tuh nyoba ke sana. Ternyata di Indonesia tuh ada yang kayak gini gitu. Iya. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi, destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Saya, Yongki Adiasa, sebagai host. Pada tanggal 13 hingga 16 Desember lalu, Asita DKI Jakarta menyelenggarakan educational trip, mengajak 60 perusahaan anggota Asita Jakarta berkunjung ke Jogja, khususnya Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul. Beberapa objek wisata yang dikunjungi adalah destinasi kekinian yang memang sangat layak dikemas produknya oleh para tour operator atau biro perjalanan wisata, serta sangat menantang untuk dipromosikan para travel agents atau agen perjalanan wisata. Tentunya akan sangat membantu untuk kemajuan pariwisata Indonesia, khususnya Jogja, dan berdampak positif untuk kembali menggeliatkan bisnis para tour operator dan travel agency. Pada podcast kali ini, kami mengundang beberapa teman biro perjalanan wisata yang mengikuti acara educational trip ini akan berbagi pengalaman dan cerita menarik mengenai destinasi wisata. Yang pertama-tama saya akan perkenalkan dengan rekan kita yang cantik jelita, Saudari Wanda Ismira Baksin dari Flywell Travel. Aktif di travel haji umroh dan sementara pandemi juga aktif di domestic tour. Apa kabar dengan Wanda? Mudah-mudahan sehat selalu. Bagaimana perjalanannya kemarin? Aduh, itu perjalanan seru banget, Pak. Beruntung banget karena memang ini update semua destinasi yang kemarin kita datengin itu memang destinasi yang lagi kekinian banget gitu. Jadi bagus buat update knowledge kita juga. Oke. Saya ingin Wanda bercerita mengenai perjalanan kita pada saat kita menyusuri jejak lava pada saat gunung api ini mengeluarkan lahar di tahun 2006 dan 2010. Kira-kira mungkin ceritanya pada saat kita mulai naik jeep sampai di atas, bagaimana? Silakan dengan Wanda. Oke, kita start dari pangkalan jeep dulu. Di sini karena kita grup besar, sudah berderet berbagai macam jeep dengan berbagai macam warna. Kita pilih satu jeep, kita kemarin isi berempat. Jadi kalau saya sendiri, saya milihnya jeep dengan warna terang, Pak. Jadi biar fotonya bagus kan nanti untuk Instagram. Lalu kita start perjalanannya melalui desa yang ada di situ. Dan view-nya tuh khas sekali pemandangan desa lah. Ada sawah, banyak pohon-pohon gitu, serba hijau gitu. Yeah. Terus nama perjalanan menggunakan jeep ini, selain pemandangannya bagus, itu ride-nya juga seru banget karena kan setelah melewati desa, begitu kita masuk ke jalur lava itu udah mulai off-road. Mulailah kita goncang-goncang gitu. Pokoknya siap-siap pegangan, dan mungkin besok harus dikasih tahu juga untuk pakaian dan sepatunya biar bisa menyesuaikan tuh, Pak. Di sana. Nah, di Lava Tour ini sebenarnya ada 2 rute. Jadi satu rute melewati sungai dan satu rute yang tidak melewati sungai. Kalau yang melewati sungai berarti semua orang harus bawa baju ganti.
Tapi kemarin itu kita pilih yang tidak melewati sungai, jadi aman-aman aja, nggak usah bawa ganti, nggak apa-apa. Iya, Jadi, iya. Kira-kira perjalanannya berbahaya nggak sih Wanda dengan jeepnya itu? Apakah ada safety-nya? sebenarnya sih kalau dibilang bahaya enggak ya, karena itu kan jalur yang memang udah biasa dilewati orang juga gitu, udah banyak yang sering ke sana juga untuk wisata gitu. Sebenarnya fine banget, cuman demi kenyamanan aja, jangan pakai rok misalkan, atau jangan pakai sepatu berhak, karena nanti kita akan naik turun jeep itu mungkin agak tinggi gitu. Jadi hanya di situ aja sih, di kenyamanannya aja. Oke, kalau pemandangannya sendiri bisa divisualisasikan nggak? Seberapa indah pemandangan di Gunung Merapi itu? Pemandangannya itu bagus banget. Apalagi kalau misalkan kita lagi cerah ceria, mataharinya lagi bagus, itu bagus banget. Itu sebenarnya agak berdebu ya. Memang karena kan lava itu kan jadinya abu kayak gitu, tapi itu nggak masalah sih Pak. Sebenarnya karena terbayarkan dengan pemandangan yang bagus itu gitu. Iya, iya. Nah, pada saat kita naik jeep itu sopir jeep ada atraksi, kira-kira seru nggak sih atraksi dengan jeepnya itu? Dia melakukan manuver, muter-muter. Itu seru banget, itu seru banget. Makanya kalau misalkan, biasanya sih drivernya akan tanya dulu, ada yang hamil nggak gitu. Jadi nanti dia kalau aman-aman dia langsung beratraksi muter-muter gitu, atau dia melewati jalur yang agak rocky banget gitu. Itu seru banget Pak. Oke, oke. Menarik sekali. Ya, Menarik kira-kira banget. yang paling berkesan untuk Wanda pada saat lava tour ini apa ya? Yang berkesan itu sebenarnya riding jeepnya itu, karena kebetulan saya memang suka riding off-road kayak gitu tuh, itu memang saya suka. Di situ serunya sih, selain ngambil foto-fotonya juga sih Pak. Oke. Kita sempat mampir ke bunker ya. Jadi pandangannya apa sih mengenai bunker itu? Serem. Memang pemandangannya juga bagus di sekitarnya. Pemandangannya tuh bagus banget karena dia di puncak gunung, dan kalau misalkan lagi nggak mendung ya itu view-nya bagus banget. Kalau kita foto juga bagus. Dan kalau menurut saya sih ke situ tuh tempat biar kita tahu aja gitu loh ceritanya. Ini tuh kenapa? Kan di situ juga ada historinya gitu kan. Jadi selain jalan-jalan kita juga update informasi gitu Pak. Buat Oke. anak-anak gitu pada saat gunung meletus itu gitu. Oke, terima kasih ceritanya. Baik, terima kasih dengan Wanda, ceritanya sangat menarik, sangat menginspirasi teman-teman kita yang lain untuk melihat Gunung Merapi ini. Pembicara berikutnya, narasumber kita adalah Christina Sriwagianti dari Pesona Cakrawala Tours and Travel. Aktif di insentif tour, corporate travel, khususnya kementerian, dan juga MICE. Senang disapa dengan Christine. Oke, tadi kita sudah mendengar dari Wanda mengenai lava tour. Beberapa hari sebelum keberangkatan kita, ada berita di TV, di salah satu TV swasta mengatakan bahwa Gunung Merapi batuk-batuk. Apa pendapat Christine mengenai hal ini? Silakan. Iya Pak, jadi setahu saya kan memang gunung untuk lava tour itu kan spot utamanya itu Gunung Merapi, dan dia termasuk gunung paling aktif se-Indonesia sampai saat ini. Dengan tingkat keaktifan yang cukup tinggi itu sebenarnya dia juga mendapat pemantauan yang sangat intensif dari pihak BMKG gitu. Jadi apapun keadaannya sebenarnya sudah terpantau, dan pasti masyarakat setempat itu diberikan pengetahuan yang cukup kalau kondisi gunungnya sedang ada level-level siaga, terus itu masyarakat tahu, mereka akan ngerti kalau memang level segini bolehnya mencapai sampai radius berapa kilometer dari puncak, atau mungkin dalam kondisi bahaya enggak naik sama sekali gitu. Dan ketika kita mengadakan lava tour itu kan kita pasti pakai jeep. Nah, jeep-jeep itu kan mereka ada komunitas-komunitasnya, dan mereka juga mendapat informasi yang sangat bisa dipercaya dari pihak-pihak pemantauan Gunung Merapi tadi, termasuk BMKG gitu Pak. Jadi menurut saya nggak usah khawatir sih kalau dirasa memang tidak mungkin kita ke sana, pasti sebelum berangkat pasti kita ada kemungkinan dibatalkan, tapi artinya itu sudah dalam pertimbangan yang cukup matang ya Pak ya. Selama dari pihak penyelenggaranya itu masih
dalam tanda kutip PD, artinya sebenarnya masih relatif aman menurut kami sih. Terima kasih Christine, informasinya mengenai lava, mengenai kondisi Gunung Merapi. Memang menurut pandangan saya, pihak televisi, pihak media massa perlu lebih balance memberitakan hal-hal seperti itu karena sangat mengganggu. Saya mendengar juga bahwa pihak JIP sudah mendapatkan sekian banyak pembatalan. Padahal lokasi di tempat itu sangat-sangat berbeda dengan apa yang disampaikan. Kira-kira tambahan apa yang akan disampaikan oleh Christine mengenai hal ini? Ya betul Pak. Jadi kami berharap juga kita pelaku pariwisata itu dan media saling bersinergi untuk mengupdate kondisi itu secara proporsional gitu ya. Artinya ya jangan mencari informasi atau menampilkan berita yang sifatnya hanya bombastis, hanya untuk konsumsi media aja, sehingga itu membuat masyarakat takut dan bahkan itu sangat merugikan masyarakat setempat karena mereka kan perekonomiannya dari wisata juga Pak. Kalau sampai banyak yang batal kan kasihan ya Pak ya. Ya. Baik. Oke, terima kasih Christina. Baik. Oke, dengan Mas Bagas, ini tolong ceritakan mengenai The Lost World Castle, sesuatu objek wisata artificial yang dibuat di Kaliurang. Silakan. Terima kasih Pak Yongki. Ya. Ceritakan di sini saya menceritakan The Lost World Castle ya Pak ya. Ya. Kita masuk di The Lost World Castle itu akan disuguhi dengan bangunan kastil ya Pak ya. Bangunan kastil ada benteng Takeshi, ada Great Wall atau tembok Cina. Nah kan di situ juga ada spot-spot instagramable yang khususnya pastinya anak-anak muda sekarang suka ya. Ada negeri di atas awan, ada sayap, ada juga motor terbang ya di situ. Terus ada juga di situ disajikan dengan lukisan-lukisan 3D yang bisa buat berfoto-foto juga ada. Ada juga namanya kapal Black Pearl ya. Kapal Black itu di situ ada kapal besar di situ di bawah ada kapal besar. Itu ada tengkorak bajak lautnya juga ada ya. Ada foto di dunia juga ada ya kan, seperti ala sakura di Jepang, perkampungan suku Indian juga ada Pak. Seperti itu. Ya, bagus. Pantas nggak sih kita jual paket ke The Lost World Castle ini untuk masuk di menjadi satu kesatuan dengan Lava View? Layak sekali Pak, pantas dan layak Pak. Dan itu memang harus digabungkan Pak. Iya. Jadi maksudnya Mas Bagas itu setelah kita capek-capek naik jeep, lihat pemandangan, kemudian santai-santai foto-foto di The Lost World Castle dan beberapa objek lainnya seperti di Lanang Buana gitu ya Mas Bagas ya. Narasumber saya berikutnya adalah Ahmad Ramdhani dari Jelajah Tour Vacation, salah satu selebgram yang cukup ngetop. Beliau juga mengikuti acara EduTrip kita ke Jogja. Bagaimana cerita mengenai Gunung Purba? Karena kita kan kemarin dari Sleman, kemudian kita masuk ke Gunung Kidul. Di Gunung Kidul kita berkunjung ke Ngelanggeran, desa wisata Ngelanggeran dengan objek wisata Gunung Api Purba. Silakan Anda visualisasikan mengenai Ngelanggeran Gunung Api Purba ini. Makasih nih Pak Yongki. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih banyak dulu nih sama Asita, sama Pak Yongki, Bu Yana yang udah ngajak kita jalan ke Jogja. Ini salah satu part yang saya senang banget sih yang Gunung Kidul ini. Seriusan karena kalau saya tipikalnya senang wisata ke tempat-tempat yang seperti ini. Nah, di Gunung Kidul ini yang tadi tepatnya di Ngelanggeran tadi, itu kan ada gunung api tertua di Pulau Jawa. Itu udah keren banget ya. Itu namanya Gunung Purba ya, Pak Yogi ya. Ya. Itu dan itu kan bebatuannya itu dinamis sekali gitu. Ada Brexit-nya, terus ada aglomeratnya. Itu bagus banget. Jadi saya kebayang, saya udah pernah jalan ke Yosemite yang di California itu
hampir seperti itu kalau dilihat kondisinya. Cuman bedanya kalau yang di si Gunung Merapi Purba ini lebih masih terlihat alami, itu masih banget gitu, dari treknya kita menuju ke pos 1-nya gitu. Begitu di atas, itu sih lebih dapat sih. Kalau kayak Yosemite kan tertata sekali, kayak maksudnya kurang alami sekali lah, udah tertata banget. Kalau ini benar-benar kita dapetin banget feel-nya gitu. Yang di Gunung Kidul ini, yang di Merapi Purba ini. Yang saya lihat adalah jalan-jalannya itu betul-betul jalan setapak. Masih tradisional, mungkin belum ada handrail. Pandangan Dani apa? Justru itunya, karena seperti itu yang bikin salah satu nilai plusnya ya wisata Merapi Purba ini. Karena tadi dibilang dia udah sampai masuk ke salah satu destinasi dunia terbaik. Itu salah satu nilai jualnya menurut saya kondisinya. Karena ya experience-nya yang didapatkan gitu dari situ. Sampai kita sampai ada jalan yang setapak sekali, sampai satu badan aja hanya masuk gitu. Kayaknya kalau misalkan saya aja udah badan yang udah segede gini, udah lumayan ya, lebih gede lagi kayaknya udah agak susah tuh naik ke atas gitu. Karena bener-bener sempit banget, kayak apa ya? Kayak lower ground yang antelope itu loh, itu kan masuk ke dalam, itu kecil banget. Itu hampir seperti itu. Dan itu experience-nya itu sangat seru sekali sih. Oke, jadi maksudnya Dani tadi adalah kita berjalan di antara dua tebing, ada celah di antara tebing tersebut, kita melewati, dan mungkin ukuran Dani kalau lebih besar sedikit nggak muat lewat jalan tersebut kali gitu ya. Kayaknya itu nggak akan muat. Iya betul Pak Yogi. Jadi jalan yang sempit di antara dua tebing, kemudian kita naik tangga. Apa yang dilihat setelah melewati perbatasan atau gap dua tebing tersebut? Sebenarnya kalau misalkan di Gunung Merapi Purba kemarin ada beberapa pos tuh. Kita kebenaran kemarin sampai hanya pos 1 saja. Jadi di pos 1 aja itu view-nya sudah susah diungkapkan kata-kata ya. Salah satunya tadi view Jogja dari atas, salah satu sisinya lagi view pegunungan bebatuan tadi. Apalagi kemarin itu kan lagi ada kabut ya, lagi turun sedikit. Nah, itu lebih keren banget sih kelihatannya, tuh bagus banget gitu. Jadi kemarin itu pengalamannya benar-benar yang susah dikatakan, harus dialami, harus dicoba gitu buat orang-orang tuh nyoba ke sana, ternyata di Indonesia tuh ada yang kayak gini gitu. Iya. Itu keren sekali. Bagus sekali ya. Oke. Selain itu, apakah kita harus memiliki fisik yang kuat untuk trekking di Gunung Api Purba ini? Kalau yang saya rasa yang ini ya, Gunung Merapi Purba ini untuk sampai pos 1 itu hanya soft trekking saja sih, soft trekking. Belum terlalu yang high trekking banget yang harus berapa jam, 3 jam, 4 jam untuk melalui itu sih enggak kayaknya. Cuma tadi bilang karena kalau trekking itu kan tergantung pengaturan diri ya, kayak dibilang cara mengatur nafas atau kayak gimana. Jadi enjoy aja sih, nikmatin alam, saat nggak akan kerasa sebenarnya. Saat kita jalan, menikmati alam, tiba-tiba ada di atas aja. Itu sih. Soft trekking lah maksudnya, nggak terlalu keras, nggak terlalu susah. Nggak terlalu berat ya. Oke, terima kasih. Narasumber saya berikutnya adalah Ibu Sri Budi Tisnowati dari Sri Kandi Nuansa Wisata Indonesia atau Seni Tour yang bergerak di bidang insentif tour, ekoturism, domestic tour, juga outbound tour dan umroh. Ibu Budi juga mengikuti acara ini dan sangat menarik. Ibu Budi juga mengikuti perjalanan kita menuju Pantai Timang. Silakan Bu Budi menceritakan mengenai Pantai Timang. Selamat siang Pak Yongki semua. Selamat siang. Halo. Oke, kemarin saya ikut Asita ke Jogja dan kebetulan yang paling seru ya, kalau menurut saya itu Pantai Timang loh. Sebetulnya pantainya nggak terlalu jauh dari Jogja, cuma sekitar 50-60 km. Tapi bisa sampai 2 jam karena jalannya nanjak. Terus ada beberapa jalan yang masih kurang bagus ya, batu-batuan gitu ya. Jadi ya siap-siap deh kita naik Katana ya di sana, bukan Jeep atau Toyota. Seru-seru sih. Cuma kalau buat yang lagi
apa namanya honeymoon baru 2 bulan 3 bulan ya mesti pakai korset biar nggak gejlak-gejlak jalannya ya. Gitu Pak. Ibu Budi berani mencoba menyeberang jembatan gantung sejauh kurang lebih 800 meter bergantungan di atas laut. Silakan Ibu berbagi excitement mengenai jembatan gantung ini, Bu. Ya, gimana ya, Pantai Timang itu kan beda ya sama pantai lain. Kalau pantai lain kan memang pantai pasir putih, bisa berenang. Kalau Pantai Timang itu memang khusus, dia pantai karang. Ya. Yang kalau menurut ceritanya ya dari local people itu, dulunya itu adalah pulau itu tempat nelayan untuk cari udang atau lobster. Makanya mereka nyebrang tuh pakai gondola, ya kereta gantung tuh baru dibuatnya. Jadi kalau kita ke situ mau berenang nggak bisa. Lihat-lihat pantai ya, lihat deburan agak-agak ini juga ya, bosen. Jadi ya udah saya nekat aja tuh Pak, naik itu jembatan apa? Jembatan gantung. Bayarnya 100.000. Kalau gondola kita 150.000. Asik-asik sampai di sana kita bisa foto-foto, banyak spot-spot yang sudah disediakan, jadi kita bisa apa tuh namanya ya? Ya kece-kece TP-TP dikit lah ya. Kira-kira serem nggak Bu jembatan gantungnya? Kan dia jembatan gantung, goyang-goyang Bu. Iya, goyang-goyangnya sih masih kurang itu Pak sebetulnya, beneran. Ada yang lebih serem lagi tuh. Kalau itu kan goyang-goyang tapi jarak antara badan kita kiri kanan tuh talinya rapat, jadi kita nggak takut. Terus dia punya apa namanya step-step tangga-tangga yang di bawahnya itu juga cukup rapat, nggak yang kelihatan nganga gitu. Kalau itu kelihatan kita ngeri deh. Jadi ya berani-berani aja sih, pura-pura berani sih Pak. Ibu termasuk salah satu yang senior citizen mencoba melewati jembatan gantung di Pantai Timang. Nah, Bu, worth it nggak sih Bu sampai di seberang sana melihat pemandangannya dengan apa yang sudah jerih payah usaha kita menyeberang ke Batu Karang yang ada di seberang sana? Harus itu Pak, kalau nggak nyebrang nyesel loh. Karena apa? Kita kan jalannya udah 2 jam ya. Terus ada jalan raya yang agak-agak kurang bagus. Terus sampai di sana kita nggak bisa berenang atau nggak bisa main pasir. Terus ngelihat orang sananya tuh kalau ikan tuh nganga gitu ya, nungguin orang pada naik dong kan lumayan nih kita bisa dapat. Jadi macam-macam tuh yang mendorong saya untuk berani ya. Segala macam deh, rasa ingin tahu ya, merasa aduh kayaknya di sana lebih bagus pemandangannya. Terus rasa kasihan sama yang udah nyediain tempat yang pengen dipakai, sama ngerasain jalan udah jauh banget, udahlah tanggung gitu. Saat Ibu nyebrang itu kan didampingi oleh seorang asisten orang setempat, Bu. Dia juga membantu melakukan beberapa foto. Kira-kira perlu nggak sih orang-orang itu ada di sekitar kita, Bu? Oh, perlu banget, Pak. Kita kalau foto selfie sendiri kan apa namanya posisi ataupun jarak kita ambil fotonya tuh kurang bagus ya. Jadi dengan adanya dia kita cuma bayar 100.000 kok. 100.000 udah termasuk 1 orang yang dampingin ambil foto. Dan dia rela naik-naik loh Pak, ke tambangnya itu dia naik-naik. Malah kita bilang, oh jangan udah nanti jatuh kamu. Kitanya pecicilan masih gitu. Itu benar-benar. Dan hasil fotonya keren banget Bu. Aduh, bisa merubah muka saya ya, jadi lebih gitu deh. Dari kepala 6 jadi kepala 3 gitu loh Pak. Oke, keren sekali. Oke. Terima kasih Bu Budi.